Kalau kita pakai kacamata yang lebih objektif dengan kepala dingin, pemirsa, ini kita bahas dengan sudut pandang keilmuan hukum tata negara. Tadi Bang Marigito mengatakan bahwa MK tidak boleh membuat norma. Ketentuan ambang batas partai politik dengan besaran DPT tadi dianggap menyalahi atau di luar kewenangan dari MK. Lantas apa yang dilakukan oleh DPR merevisi undang-undang pilkada? Boleh dong? Boleh. Memang boleh, karena itu kewenangannya kan. Kan dia lawgiver, lawmakers. Yang wewenangnya membuat norma, mengatur urusan maker, urusan giver itu urusan DPR. Urusan Anda, urusan MK, itu urusan nilai. Ini barang ini merah betul nggak punya? Merah, kurang merah dan segala macam. Cuma itu, bukan bikin. Nah, ini bikin tangan gelas, tinggi gelas kayak begini dan segala macam. Itu urusan di sini ke sini merah, di sini merah, di sini tulis TV One, di sini. Itu urusan DPR. Itu bikin namanya. Iya, Untuk Mahkamah Konstitusi cuma menilai ini merah benar apa enggak nih. Betul. Cuma itu doang gitu. Tapi yang terjadi sekarang dengan tadi yang kita bola-balik bicara itu kan dia bikin itu penduduk sampai sekian banyak, sekian persen. Penduduk sampai sekian banyak, sekian persen. Kan begitu itu bikin. Itu mengambil alih kewenangan orang. Itu kita pakai sudut pandangnya dari sudut pandang DPR nih. Kita harus netral, Bang. Kita lihat dari sudut pandang masyarakat. Masyarakat bertanya, oke lah kalau mau revisi undang-undang pilkada. Ya kenapa juga sekarang? Sehari loh, Bang. Iya itu dia. Di situ itu memang ada soal gitu ya. Apalagi begini. Di tempat ini juga saya di sebelah itu saya bilang bahwa oke, kita ini negara hukum demokratis gitu ya. Negara hukum itu ada dua elemen penting. Satu elemen prosedur dan ada elemen substansial. Elemen prosedur itu salah satu unsurnya adalah tindakan government, tindakan administrasi itu harus by law, by rules. Prosedur itu loh elemennya itu. Nah, ya kita tahulah. Saya mula-mula itu baru tahu di sini di Aki Pagi kalau tidak salah 2 hari lalu itu bahwa RUU ini perubahan ini ternyata diajukan sejak September tahun lalu gitu, lalu terhenti karena ada putusan Mahkamah Konstitusi juga yang mengatakan bahwa jadwal pemilu tidak bisa dipercepat gitu. Lalu berakhir begitu saja. Tiba-tiba ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang lalu dirapatin gitu ya. Nah, problemnya adalah itu berarti isu yang kemarin yang sekarang kita bicarakan itu kan pasti tidak tercantum di dalam naskah akademik perubahan undang-undang yang mereka bikin itu. Revisi undang-undang pilkada kemarin itu. Ya. Nah, itu kan berarti ada masalah kan itu. Ada masalah dari segi prosedur gitu ya. Jadi betul Anda punya kewenangan, tetapi penggunaan kewenangan itu mesti ada prosedurnya. Mesti by rules, by law. DPR dan itu yang tidak terpenuhi. Betul, DPR punya hak, masyarakat juga punya hak. Ketika ada yang tidak sesuai menurut masyarakat, biasanya masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Tapi yang menariknya, dan Bang Margarito, betul? Ya, aksi itu menghasilkan DPR mundur. Betul. Tidak menggunakan wewenang mereka gitu ya. Karena Anda punya hak, Anda punya wewenang, Anda mau pakai. Anda tidak pakai urusan Anda. Dan menarik pemirsa, dari aksi massa yang terjadi kemarin pemirsa, ada beberapa orang yang diamankan oleh aparat kepolisian. Tapi di hari ini, Sufmi Dasko Ahmad menjamin seluruh pihak atau kelompok masyarakat yang diamankan oleh aparat kepolisian dijamin untuk dibebaskan pemirsa. Ayo kita dengar pernyataan berikut ini. Dan kami tadi barusan berkoordinasi, diberikan informasi mengenai adik-adik yang diamankan di sini. Dan pada hari ini sekaligus kami ingin meminta kepada pihak kepolisian agar adik-adik yang ditahan dapat segera dikembalikan ke rumahnya sepanjang tidak ada pelanggaran tindak pidana yang berat. Demikian. Dan kami akan menjamin sebagai penjamin untuk mereka dikeluarkan. Dan kami juga berterima kasih kepada pihak kepolisian yang kemarin telah sama-sama menjaga aksi dengan sangat baik di gedung DPR. Demikian. Oke, sekarang situasi sedikit lebih tenang ya Bang ya. Yang jadi problem adalah saya rasa suasana kebatinan KPU dan bahkan KPU di daerah tidak setenang batin kita. Karena mereka harus memposisikan diri, lantas akan merujuk kepada apa? Kalau yang angka-angka itu tadi, yang persen-persenan itu gitu ya, yang daerah berapa, daerah yang
jumlah penduduknya sekian, partai politik yang bisa maju itu berapa persen gitu ya, jumlah perolehan suaranya berapa persen baru bisa maju di daerah. Itu sih mudah. Kalau bagi saya yang itu mudah. Yang rumit itu penentuan usia calon. Itu rumit. Kenapa? Mengapa rumit? Kenyataan sekarang ini, kenyataan hukum yang faktual sekarang ini adalah pasal yang mengatur di dalam undang-undang pilkada gitu, yang mengatur usia pendaftaran, mengatur bahwa pada waktu pendaftaran usianya mesti 30. Gitu ya. Sementara Mahkamah Agung bilang di dalam putusannya itu mengatur berisi usia 30 itu pada saat pelantikan. Beda kan? 30 saat pendaftaran dan 30 saat pelantikan. Ini beda nih. Ini undang-undang tidak berubah. Tapi ini juga hukum. Hukum mana yang mau dipakai? Hukum mana yang dipakai gitu ya. Tadi saya bilang, kalau pakai yang 30, yang pakai yang Mahkamah Agung, ada problem. Kenapa? Ada problem. Ada problem ikutan. Apa problem ikutan itu tadi? Itu tadi saya bilang, kalau dia daftar pada waktu tanggal 29 dia daftar. Pada tanggal 29 itu dia usianya baru 29 tahun 2 bulan misalnya. Baru 29 tahun 2 bulan. Belum 30 itu. Secara normatif sah mendaftar. Karena pada waktu pendaftaran itu tidak diikat dengan syarat rigid umur. Yang diatur dalam putusan Mahkamah Agung adalah nanti lantik baru usia 30. Kalau lantik tanggal, katakanlah bulan Februari, ini orang yang terpilih, berapa usianya? Bisa dilantik apa enggak? Nggak bisa dilantik. Nah, kalau tidak bisa dilantik, apakah batal keterpilihannya? Kalau batal keterpilihannya, apa alasannya? Orang dia daftar masih sah kok. Nah, itu yang saya rasa sekarang ini pusing kepala teman-teman di KPU itu. Untuk itu, di tengah kebingungan tersebut, sudah sepatutnya dong KPU menciptakan atau mengeluarkan PKPU menjadi jalan tengah untuk yang ini. Untuk yang usia ini. Di sini rumit memang. Kalau yang tadi yang itu ambang batas itu simple. Itu kan krusial, Bang. Tidak krusial. Hingga 10. Tidak krusial, kan tinggal tambah-tambah aja nih. Tapi kalau yang ini kan undang-undang tidak berubah. Yang diatur dalam undang-undang yang usia 30 tahun itu tidak berubah. Tapi pada saat pendaftaran. Di PKPU yang di-challenge ke Mahkamah Agung bilang 30 pada saat pelantikan. Nah, bagaimana itu? Sementara norma di undang-undang tidak berubah. Ya dirubah di PKPU sini. Bang. Begitu itu, coba. Abang coba membayangkan sebagai ketua KPU saat ini. Apa sih yang akan diambil paling baik begitu ya? Yang paling baik untuk demokrasi, untuk masyarakat tidak menyalahin undang-undang ketatanegaraan. Ambil yang 30. Pada saat pendaftaran. Pada saat pendaftaran. Karena tidak ada problem ikutan. Satu, yang kedua, normanya lebih tinggi. Norma di undang-undang itu tidak berubah. Norma di undang-undang tidak berubah. Karena yang Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan undang-undang, menyatakan bertentangan dengan undang-undang, tapi undang-undangnya tidak berubah. Normanya tidak berubah. Baik. Sehingga jujur saya mesti mengatakan bahwa kan saya mesti mengatakan begini, abaikan saja itu pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu. Yang dibilang kan kalau tidak salah di putusan 70 itu kan dinyatakan pendapat mereka itu kan dinyatakan dalam pertimbangan tuh. Nah, anggap saya tidak ada pertimbangan itu. Anggap saya tidak ada. Tapi kan undang-undang tidak berubah. Pasal di undang-undang kan tidak berubah ini. Jadi ini berlaku. Yang kemudian menjadi hal yang paling sulit adalah ketika nanti KPU menciptakan atau mengeluarkan PKPU, apapun keputusannya merujuk kepada MA dan MK, tibalah kemudian mengecewakan masyarakat. Sebenarnya undang-undang ini haruskah memuaskan masyarakat? Sesaat lagi di One on One kami akan kembali.